Coba deh kalau kita lihat bulan di malam hari. Apa yang kepikiran? Mungkin cuma sebongkah batu raksasa yang sunyi dan ya gitu-gitu aja kan? Selama ini kita semua mikirnya gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang permukaan bulan yang kelihatannya tandus itu sebenarnya adalah buku harian rahasia planet kita sendiri, Bumi? Nah, ini dia. Sekarang para ilmuwan itu ngelihat bulan dengan cara yang benar-benar baru. Bukan lagi sekedar benda mati di angkasa, tapi justru sebagai kapsul waktu yang sangat berharga. Kapsul waktu yang nyimpen semua petunjuk tentang masa lalu bumi yang paling dalam. Jadi, coba bayangin pergeserannya. Dari yang tadinya kita anggap cuma benda langit tandus, sekarang jadi semacam arsip sejarah raksasa untuk bumi. Ini benar-benar penemuan yang mengubah cara kita memandang tetangga kosmik kita itu. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi bagian pertama ini kita bakal fokus ke sini. Gimana ceritanya, bulan tetangga paling dekat kita di alam semesta ternyata bisa jadi kapsul waktu yang nyimpen sejarah bumi. Jadi gini, penemuan-penemuan baru ini benar-benar mengubah total cara kita ngelihat hubungan antara bumi dan bulan. Ternyata permukaan bulan itu nggak terisolasi seperti yang kita kira. Partikel-partikel dari atmosfer kita, atmosfer bumi loh, itu udah melakukan perjalanan yang luar biasa jauh. Kita ngomongin jarak 384.000 kilometer dan mendarat manis di permukaan bulan. Dan cerita ini semuanya berawal dari sebuah misteri. Sebuah kejanggalan yang ditemuin di sampel batuan yang dibawa pulang sama astronot-astronot misi Apollo puluhan tahun lalu. Waktu para ilmuwan menganalisis tanah bulan, atau yang biasa disebut regolit, mereka nemuin sesuatu yang aneh. Oke, ada hidrogen, ada oksigen, itu sih bisa dijelasin. Kemungkinan besar dari angin matahari. Tapi, mereka nemuin konsentrasi nitrogen yang tinggi banget. Nah, ini anehnya. Di benda langit tanpa atmosfer kayak bulan, nitrogen itu harusnya udah menguap dari dulu banget. Jelas ini bikin semua orang garuk-garuk kepala. Tentu aja, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau partikel-partikel ini seharusnya nggak ada di sana, terus datangnya dari mana dong? Ini jadi teka-teki yang bikin para ilmuwan penasaran selama bertahun-tahun. Pastinya ada beberapa teori awal yang muncul. Anggap aja ini tersangka-tersangka utama dalam investigasi ilmiah kita ini. Tersangka nomor 1, angin matahari. Iya, ini kedengarannya masuk akal banget. Matahari kan terus-terusan nembakin partikel kemana-mana di tata surya. Dan bulan yang nggak punya atmosfer pelindung, ya jelas jadi target empuk. Terus tersangka kedua, meteorit. Selama miliaran tahun, bulan itu kan dihujani jutaan meteorit kecil. Jadi ada kemungkinan meteorit-meteorit inilah yang bawa unsur-unsur tadi dan mencampurkannya ke tanah bulan pas tumbukan. Tapi ada masalahnya. Waktu para ilmuwan ngitung-ngitung lagi, ternyata baik teori angin matahari maupun meteorit, dua-duanya nggak cukup buat ngejelasin kenapa jumlah nitrogennya bisa setinggi itu. Rasanya kayak ada kepingan puzzle yang hilang, misterinya jadi makin dalam. Dan disinilah plot twist-nya. Pelaku sebenarnya ternyata sesuatu yang nggak pernah kita sangka-sangka. Planet kita sendiri. Yap, ternyata atmosfer bumi selama ini bocor keluar angkasa. Biar ngerti, kita perlu bahas dikit soal magnetosfer bumi. Anggap aja ini semacam perisai magnetik raksasa yang ngelindungin kita dari radiasi matahari. Kita kan selalu mikir perisai ini kayak penjara yang ngejaga atmosfer kita biar tetap aman di dalam, nggak kabur kemana-mana. Tapi ternyata perisai itu nggak sesempurna yang kita kira. Angin matahari yang nerpa bumi terus-terusan itu seolah-olah narik dan meregangkan magnetosfer kita ke belakang. Hasilnya, terbentuk semacam ekor magnetik yang panjang banget, menjulur jauh keluar angkasa. Mirip banget kayak ekor komet. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, angin matahari itu berinteraksi sama atmosfer bumi bagian paling atas. Nah, interaksi ini ngelepasin partikel-partikel oksigen dan nitrogen. Partikel-partikel ini lalu kesedot masuk ke ekor magnetik tadi dan ikut terbang di sepanjang ekor itu. Dan bagian paling kuncinya, setiap bulan, pas bulan lagi muterin bumi, orbitnya itu ngebawa dia ngelewatin persis ekor magnetik ini. Jadinya, bulan itu seolah-olah lagi memanen partikel-partikel atmosfer kita yang bocor. Buat ngebuktiin teori ini, para peneliti dari Universitas Rochester bikin simulasi komputer. Mereka ngebandingin dua skenario. Skenario pertama, bumi di zaman purba, waktu belum ada medan magnet yang kuat. Skenario kedua, bumi modern yang udah punya medan magnet kuat. Dan hasilnya,
Skenario bumi modern ternyata cocok banget sama data nitrogen yang ditemuin di sampel Apollo. Misteri pun terpecahkan. Oke, jadi apa artinya semua ini? Nah, implikasinya ternyata jauh lebih besar dari sekedar mecahin misteri nitrogen di bulan. Kita harus ingat, proses kebocoran ini bukan baru terjadi kemarin sore. Ini udah berlangsung terus-menerus, hari demi hari, selama miliaran tahun. Coba deh bayangin, atmosfer kita itu pelan-pelan banget mengendap di bulan. Numpuk lapis demi lapis, kayak debu di rak buku yang nggak pernah dibersihin. Dan disinilah poin utamanya. Komposisi atmosfer bumi kita kan berubah-ubah banget sepanjang sejarah geologisnya. Artinya apa? Artinya, tanah di bulan itu udah jadi semacam arsip geologis. Setiap lapisan tanah yang kita gali di sana itu ibarat foto kimiawi dari atmosfer bumi di era yang berbeda-beda. Ironis banget kan? Justru dengan mempelajari permukaan bulan yang kelihatannya mati dan gak ada kehidupan, kita malah bisa belajar tentang sejarah atmosfer yang bikin kehidupan di bumi ini bisa ada dan berkembang. Bulan itu benar-benar kapsul waktu kita. Semua penemuan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Rahasia apa lagi yang sebenarnya masih terkunci rapat di dalam debu bulan? Dengan mempelajari buku harian yang belum tersentuh ini, siapa tahu kita bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan terbesar tentang asal-usul planet kita dan bahkan evolusi kehidupan itu sendiri.